Jadi harusnya sih pemerintah melibatkan para ahli sosial ya untuk mengatasi hal tersebut. Jikapun pemerintah rumah sakit siap, itu sebenarnya ruang isolasi menurut saya bisa dibuat pakai kaca, jadi keluarga bisa menengok dari luar, gitu. Tapi namanya rumah sakit aja kita kekurangan jumlah rumah sakit, kekurangan jumlah bed, jadi memang terjadi apa ya? Banyak hal tidak bisa terkendali dengan baik, gitu. Kak, saya mau tanya boleh? Ya. Ya, jadi tadi terkait dengan apa namanya, dengan isu-isu yang tersebar di masyarakat bahwa kalau masuk rumah sakit akhirnya pulang tinggal nama gitu ya, Dok ya. Itu adakah data yang mendukung bahwa masuk rumah sakit itu nggak seperti itu gitu loh? Atau data kematiannya ada nggak gitu tercatat apa yang menyebabkan si orang yang meninggal dunia ini akhirnya meninggal di rumah sakit gitu. Ada nggak sih yang bisa kita sampaikan ke masyarakat sehingga tidak lagi tercipta stigma bahwa masuk rumah sakit itu pasti mati gitu loh. Ya. Jadi begini, yang saya dapatin ya, pertama ini problem dua hal. Pertama problem komunikasi dan edukasi. Edukasi dan komunikasi saya jadiin satu. Terus kemudian problem masalah informasi yang beredar di masyarakat itu cenderung yang akan dominan itu informasi yang negatif. Pertama masalah komunikasi ya. Komunikasi itu memang di lapangan, nakes itu tidak bisa intens komunikasi dengan pihak keluarga karena keterbatasan misalnya masuk ke UGD hanya satu anggota keluarga misalnya. Terus kemudian komunikasi dengan pemakaian APD yang lengkap, dengan pembatasan pakai screen kaca ataupun dengan berjarak 1,5 meter, dengan pakai masker yang harusnya sih di UGD maskernya cukup 3 play ya, masker yang biasa, masker bedah. Tapi pada kenyataan di lapangan banyak yang pakai masker N95, bahkan pakai masker yang gede itu, yang di atas yang N95 itu, yang reusable itu. Nah, jadi suara dari dokternya pun nggak bisa intens, dan nakes pun memakai itu berjam-jam. Jadi secara psikologis memang ada keterbatasan, jadi tidak bisa menerangkan secara detail. Tidak bisa menerangkan secara detail tentang kondisi pasien pada awal masuk. Sedangkan edukasi tentang kriteria itu yang paling penting. Jadi kriteria ringan, sedang, berat itu harusnya tersampaikan dengan baik ke pasien dan keluarga. Misalnya kriteria ringan itu bahwa risiko terjadi ke arah sedang itu sangat kecil. Tapi kriteria sedang itu ya probabilitasnya tergantung dia punya komorbid apa tidak. Kalau dia punya komorbid banyak, harusnya diterangkan secara detail gitu. Nah, tetapi edukasi ini tidak bisa banyak masuk ke masyarakat. Jadi yang didapatin masyarakat itu umumnya yang kriteria ringan sedang itu, yang kriteria sedang yang masuk itu tidak diterangkan secara detail. Akhirnya terjadi pada proses perjalanan perawatan di ruang isolasi maupun di ruang ICU misalnya yang kasus kritikal yang berat pun, intensitas komunikasi itu sangat kecil antara nakes, perawat sama dokter dengan pasien, itu sangat kecil. Sebagian mungkin ada lewat monitor aja, itu ya terjadi hal yang bisa saja terjadi. Terus kemudian intensitas komunikasi dari dokter ke pihak keluarga, sebagian komunikasi langsung, tapi lebih banyak komunikasi lewat HP. Nah, komunikasi lewat HP ada keterbatasan. Jadi tentang perkembangan pasien, macam-macam itu tidak tersampaikan dengan baik. Akhirnya lebih cenderung pihak keluarga, yang dalam hal ini pihak keluarga nanti yang akan memberikan informasi ke masyarakat sekitar, itu cenderung ada persepsi negatif bahwa pelayanan di rumah sakit kok
semacam kayak gini. Kok maksudnya tidak jelas. Jadi informasi tentang pasien itu mungkin di bawah 50% yang tersampaikan ke pihak keluarga. Gitu. Jadi akhirnya yang berkembang di masyarakat itu lebih banyak informasi negatif. Kemudian ketika terjadi perburukan, baru pihak keluarga dipanggil untuk ini ada tambahan prosedur ini. Keluarga siap apa tidak. Nah, pada saat kondisi kritis pun, keluarga juga tidak bisa menemui pasien, tidak bisa menemui keluarganya. Begitu. Jadi, untuk menentukan pun juga dari informasi expertise atau nakes, entah itu lewat HP atau komunikasi langsung. Jadi, keluarga pun menentukannya dalam kondisi yang bingung, karena tidak tahu kondisi sebenarnya dari pasien tersebut, dari keluarga tersebut. Jadi akhirnya terus kalau pasien membaik, ya mungkin kalau udah kriteria kritikal itu dengan komorbid banyak, yang membaik itu sedikit. Lebih banyak yang akhirnya meninggal. Kalau akhirnya meninggal, ya keluarga hanya terima apa adanya, gitu. Jadi tidak ada diskusi secara intens antara dokter dan pasien, dokter dan keluarga pasien. Jadi yang harus diperbaiki sebenarnya komunikasi. Jadi protokol komunikasi yang nggak dibikin. Setahu saya protokol yang di Kemenkes itu protokol komunikasi ke masyarakat itu tidak. Protokol komunikasi ke pasien, protokol komunikasi ke keluarga itu tidak dibikin. Adanya protokol secara apa ya? Protokol terapi, protokol surveillance, tapi protokol komunikasi dan edukasi itu tidak dibikin kayaknya. Dan itu menurut saya termasuk vital. Ya. Sebenarnya yang dirawat di rumah sakit kemarin itu kebanyakan memang gejalanya sedang berat atau gimana, Dok? Atau ada juga yang gejala ringan juga dirawat? Jadi pada prakteknya, di lapangan yang gejala ringan pun dirawat. Begitu. Banyakan yang mana, Dok? Gimana? Ya. Gimana, Mbak? Banyakan yang mana? Saya nggak bisa detail ya, tapi kalau banyakan yang sedang, Mbak. Banyakan yang sedang. Ya, banyakan yang sedang karena pada kenyataannya ketika mendekati pada lereng curam naik itu, rumah sakit pun juga udah mulai overload karena pasien yang dirawat yang non COVID kan udah cukup ada yang non COVID. Jadi rumah sakit itu kan ada bangsa COVID, ada bangsa yang non COVID, ya kan? Nah, yang non COVID itu bahkan pada 2019 itu kan sebenarnya udah menduduki bed 50% lah, gitu. Nah, bed 50%, sedangkan kalau pasien COVID diisolasi masuk, sebagian ringan, sebagian sedang, pada kenyataannya di April Mei itu, nah ketika menjelang puncak di bawah bukit ini pada saat lereng mau naik ini sudah rumah sakit bornya udah 50%, tinggal 50% lagi lah. Ketika awal-awal itu yang ringan masih dirawat, tapi pada pertengahan lereng itu kita rumah sakit akhirnya menyadari bahwa yang sedang aja yang dirawat, karena nggak mungkin lagi pasti overload gitu.